Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, para dai, daiyah parmusi yang berbahagia, alhamdulillah daurah online dai hari ini putaran ke-23 ya. Luar biasa, hampir sebulan ini alhamdulillah sebelum bulan puasa. Insyaallah akan berlangsung terus. Nah, di bulan-bulan yang akan datang nyambung. Alhamdulillah kita bertemu dengan Ustadz Farid Ahmad Ogbah yang ke-7 ini. Yang ke-7 terakhir saya mengingatkan teman-teman sekalian, yang kelima kita mengkaji surat Al-An'am ya. Sekarang ini yang kelima ya Ustadz ya. Kelima. Yang lalu kita bicara tentang bagaimana penguatan hubungan dengan Allah. Yang kemarin Selasa yang lalu ya, itu Senin, Selasa kemudian kita bicara Ustaz mulai membuka orang-orang yang berpaling. Orang-orang yang berpaling siapa saja, kemudian agar kita bisa lebih paham bahwa jangan sampai kita terjerumus termasuk ke dalam orang-orang yang berpaling ya. Hari ini kita memasuki jika ini ayat yang kelima. Karena itu sekalian kita buka dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz, dilanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah parmusi dan siapapun yang ikut di dalam kegiatan kajian kita pada siang hari ini melalui Zoom. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita berada di posisi yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang keempat ya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melaksanakan acara kita lanjutan kajian surat Al-An'am. Kita akan masuk kepada ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Dalam ayat ini Allah katakan mereka sungguh telah mendustakan dengan kebenaran yang datang kepada mereka dan mereka akan mengetahui apa akibat dari apa yang mereka perolok-olok itu. Jadi sekalian di dalam ayat ini paling tidak ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sikap mereka mendustakan. Namanya kufur takdzib. Ya kan, baru sudah kita sampaikan ada 8 macam jenis kekafiran. Ada kemarin kekafiran i'rad ya, berpaling. Sekarang kita masuk kepada kekafiran yang kategori takdzib. Takdzib ini mendustakannya. Bagaimana Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat yang keempat. Ya, silakan dilihat surat Fatir ayat yang keempat. Allah SWT menyebutkan wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Surat Fatir ayat yang keempat. Silakan dibaca terjemahnya.
Silakan yang mau baca, yang udah siap. Dan jika mereka mendustakan kamu, peringatan, maka sungguh telah didustakan pula para rasul-rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala Ya. urusan. Nah, barakallahu, jadi itu merupakan suatu realitas ya. Pendustaan terhadap ajaran atau ajakan para nabi dan rasul itu terjadi pada Nabi Muhammad dan nabi dan rasul yang sebelumnya juga. Ya, semua kaum mereka itu mendustakan karena memang tidak terbiasa dengan situasi yang familiar pada mereka. Ya, bahkan mereka mempertanyakan ya, sesuatu yang paling memukul sikap mereka sehingga mereka mendustakan itu adalah terkait dengan penuhanan. Ya, terkait dengan penuhanan. Karena mereka sudah biasa menuhankan kepada selain Allah. Ketika mereka diajak kepada Allah, maka sikap mereka adalah mendustakan. Mereka menolak, mereka keberatan. Di sisi tauhid ini yang paling pokok ya, mereka dustakan itu. Jadi kalau nabinya, rasulnya, bahkan Nabi Muhammad itu diakui oleh mereka sebagai orang yang jujur, yang amanat, yang bisa dipercaya, ya. Sehingga bukan masalah orangnya yang mereka tolak itu, tetapi ditolak ajaran yang dibawa oleh rasulnya itu. Ya. Karena itu barakallahu, coba kita lihat umpamanya ketika Rasulullah mengajak kepada bangsa Arab waktu itu, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan apa? Selamat, kalian akan sukses. Apa sikap mereka? Allah rekamkan buat kita. Dalam surat Shad ayat yang kelima. Surat Shad itu kelima, mereka mengatakan terhadap sikap ajakan Nabi itu. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Itu sikap yang ditunjukkan oleh mereka terhadap ajakan Nabi itu. Ya, Ustaz ayat 5 silakan. Baca. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Ya, itulah apa yang menjadi sikap keberatan mereka. Karena mereka itu punya banyak Tuhan. Bahkan pada saat Nabi menyuarakan dakwah tauhid itu, di depan Ka'bah itu ada 360 berhala. Dituhankan oleh mereka. Makanya yang mereka tolak pertama kali itu adalah sikap terhadap Tuhan itu. Ya. Itulah keberatan pertama mereka itu. Nah, nanti keberatan berikutnya pada Qur'annya, pada kitabnya, pada sisi ajaran yang lainnya. Yang paling pokok itu di situ, masalah penuhanan itu. Ya, makanya kalau kita ingin tahu bahwa bagaimana atau apa saja yang menjadi prioritas dakwah Rasulullah di awal disuarakannya Islam itu, kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rubi' bin Amir. Ya, Rubi' bin Amir ini seorang sahabat Nabi yang datang ke panglima perang Persia namanya Rustum. Ya, sebagai komandan umat Islam, Rubi' ditanya oleh Rustum ini, apa sih yang kalian serukan itu? Apa sih yang kalian serukan itu? Kata sahabat Rustum itu. Ya, maka Rubi' bin Amir mengatakan, amaranallahu. Ya, kita disuruh Allah untuk linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya, umirna an
diperintahkan untuk linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ditugaskan, diutus untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah. Diperhatikan seluruh ya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu adalah makhluk. Apakah manusia, apakah berhala, apakah matahari atau sapi atau apalah yang mereka sembah itu. Nah, itu. Kembalikan manusia kepada Allah Sang Pencipta dulu. Itu misi dakwah ini. Baru jam 2 ya. Baru jam 2. Lanjut. Lanjutkan. Oke. Barakallahu itu suara yang disampaikan oleh Rabi bin Amir menggambarkan begitulah cara Nabi berdakwah, begitulah para sahabat berdakwah. Kita bagaimana mengeluarkan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah itu. Sekarang ini, kalau kita lihat di abad modern ini, bagaimana ketergantungan manusia dengan materi. Karena ajaran kapitalisme itu. Ya, lihat, banyak orang kelaparan, banyak orang kesusahan. Bukan Allah yang disebut. Jadi disebut apa? Dokter, APD, obat, apalagi nanti vaksin, apalah itu kan. Bukan kembali kepada Allah yang mereka suarakan. Ya, tapi yang mereka suarakan adalah selain Allah. Coba, dari pernyataan-pernyataan resmi pemerintah maupun para tokoh-tokoh itu. Harusnya kan kembalikan kepada Allah dulu. Yang menimpakan mara bahaya, bala, musibah atau wabah dan sebagainya itu kan. Kita mengetuk pintu langit. Kembalikan manusia ini kepada Allah. Justru dalam kesulitan itu harusnya itu manusia kembali kepada Allah. Makanya menarik seorang bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq rahimahullah. Tuhan, bagaimana cara kami bisa mengenal Allah? Kata beliau, pernahkah kamu berlayar di lautan samudra yang bebas itu? Pernah. Ketika kamu berada di lautan yang bebas itu, di samudra itu, tiba-tiba kapalmu atau perahumu mengalami masalah. Atau terjadi goncangan gelombang yang membuat kapalmu atau perahumu itu terombang-ambing yang kemungkinan resikonya kamu akan tenggelam. Seperti kapal Titanic gitu kan. Yang menyebabkan dia tenggelam. Padahal sudah dirancang sehebat apa itu Titanic gitu kan. Nah, di saat terjadi keadaan seperti itu, kamu terombang-ambing oleh gelombang, oleh ombak. Maka apa yang terpikir di benakmu? Kamu ingat orang tuamu, kamu ingat anakmu, kamu ingat hartamu, kamu ingat apa itu? Maka orang itu jawab, iya, saat itu pasti kami akan ingat kepada Allah Tuhan yang menciptakan kita. Sebagai tempat kita berlindung. Tapi masalahnya manusia ketika dilepaskan dari kesulitan, lupa lagi dia. Makanya disebut manusia itu karena pelupa. Wa ma sumiyal insanu illa linafsih. Manusia itu dikatakan manusia karena apa? Juga lupa. Makanya selalu diingat-ingatkan dengan pengajian, dengan nasihat-nasihat itu kata Nabi, ya, al-mu'minu nassa idza dzukira dzakar. Orang mukmin itu memang suka lupa. Maka kalau diingatkan dia cepat sadar, dia cepat kembali. Nah itu. Makanya apa yang disampaikan oleh Rabi bin Amir itu menjadi catatan penting bahwa misi besar Nabi Muhammad dan para sahabat itu bagaimana mengembalikan manusia kepada Allah Sang Pencipta. Ya, sehingga seluruh urusannya kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, urusan ibadah tertuju kepada Allah, urusan dunia juga minta pertolongan sama Allah. Itu. Ya, makanya
seluruh isi Al-Quran itu ringkasannya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa urusan akhirat, urusan dunia, seluruhnya kita bergantung kepada Allah. Itu pertama. Ya, linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yang kedua, kata Rub'i bin Amir, linukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada terang beneran. Manusia yang tidak mengikuti tauhid yang benar, tidak mengikuti syariat Allah yang benar, maka dia akan berada dalam kegelapan. Ya, dalam kegelapan. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 124 itu. Boleh dilihat tuh ayatnya. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, apalagi nanti di akhiratnya itu dia akan sengsara itu. Kalau dia tidak kembali kepada aturan Allah, kembali kepada Allah. Ya, dibaca. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, makanya betapa menderitanya orang yang tidak dapat petunjuk Allah itu. Ya, sekalian itu jangan ragu. Ya, kalau kita lihat orang hidupnya mewah, ya, kekayaannya, asetnya di mana-mana. Ya, tapi kemudian dia tidak mendapatkan petunjuk Allah. Apa yang terjadi? Ya, dalam kegelapan. Saya sekedar sedikit cerita tentang peristiwa yang dialami oleh seorang milioner di Timur Tengah. Ya, dia mengatakan obsesi saya adalah menjadi orang terkaya, jadi orang kaya yang luar biasa. Dia bekerja keras, saya bekerja keras untuk memperoleh kekayaan itu pagi siang malam. Ya, sampai saya berhasil menjadi orang yang kaya raya. Kemudian ternyata itu tidak menyebabkan saya bahagia. Kemudian saya bergerak lagi mencari aset-aset sebanyak mungkin supaya itu bisa membahagiakan saya. Saya bergerak lagi terus mengumpulkan aset. Tapi setelah saya dapatkan semua itu, ternyata saya pun tidak bahagia. Maka kemudian saya bergerak lagi untuk apa? Untuk mengumpulkan barang-barang berharga, emaskah, permatakah, ya, barang-barang berharga yang dia kumpulkan untuk menjadi koleksi dan membagikan dirinya. Ternyata tidak juga. Nah, baru dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia diajak oleh kawannya berdonasi untuk para disabilitas, dia bantu. Dan temannya ini orang baik yang ingin dia menyaksikan ketika pembagian. Pada saat dia menyaksikan pembagian itu, dia bahagia sekali. Lebih bahagia lagi ketika si gadis kecil yang cacat itu memegang kakinya ketika dia akan pulang. Kemudian bapak itu mendekatkan dirinya kepada itu, apalagi yang kamu inginkan dariku, wahai anak? Itu perlu bantuan dariku. Kata dia, tidak. Saya hanya ingin memastikan muka bapak yang telah memberikan kursi roda buat kami, agar kami tidak salah melihatnya nanti di surga. Kalau saya tidak menemukan muka Bapak di surga, saya akan sampaikan sama Allah supaya muka ini dimasukkan ke dalam surga. Kata dia, demi Allah, tidak pernah saya mendapatkan kebahagiaan seperti hari itu, kata dia. Jadi sekalian, kebahagiaan itu bukan materi. Selama ini orang banyak salah itu kan. Ya, makanya padahal itu baru hanya ungkapan anak kecil. Bagaimana kalau itu sesuatu yang merupakan karunia dari Allah? Kita diberikan pemahaman Islam, kita diberikan Al-Quran, kita diberikan dalam perjuangan Islam.
kita diberikan untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang kafir itu menjadi orang-orang Islam. Kita berhasil memenangkan Islam dalam perjuangan. Luar biasa kebahagiaan. Ya. Bagaikan seorang anak kecil aja begitu. Apalagi bahagiakan istrimu, bahagiakan anakmu, bahagiakan lingkunganmu. Ya, bawalah Islam ini kepada dunia. Dari kegelapan kepada cahaya ini. Sekalian, kesimpulan saya sampai sekarang ini, bahwa Indonesia ini hancur karena kapitalisme liberal yang merusak itu. Sehingga lahirlah oligarki-oligarki itu. Padahal coba lihat, ekonomi Indonesia itu yang paling menyelamatkan siapa? UMKM. UMKM itu ada 50 juta. Dan itu mayoritas muslimin. Tapi tidak mendapatkan perhatian kepada mereka itu. Dan mereka menempati gerakan ekonomi Indonesia itu sampai 93%. Jadi konglomerat itu cuma 7% aja itu. Makanya sekalian, dalam situasi krisis, itu yang bertahan siapa? UMKM. Harusnya mereka yang dirangkul, mereka dibesarkan. Ini tidak. Coba aja lihat itu, saluran-saluran bank itu. Kemana itu dana itu mengalir itu kan? Banyak kan ke orang-orang itu, tertentu itu. Yang jumlahnya cuma hitungan jari aja itu kan. Makanya sekalian, inilah yang merusak bangsa kita ini. Cuman banyak tokoh-tokoh kita belum sadar. Masih dalam kegelapan itu. Kalau ekonomi saja itu, apalagi terkait dengan tauhid, terkait dengan kebenaran dan sebagainya itu. Nanti akan kita lanjutkan. Jadi itu, ya, supaya ada realitas kita sambungkan dengan kenyataan dakwah Nabi dengan realitas sekarang ini, sebenarnya itu. Makanya saya kemarin mendengarkan kajian Profesor Dr. Abdul Wahab Masiri, seorang pakar tentang pemikiran Barat. Ini orang ngelontok banget lah. Dia pelajari itu filsafat Barat, teori-teori Barat, tren-tren mazhab di Barat, arah pemikiran ke arah Barat. Itu apa sih semua itu tujuannya? Ya, kalau dulu mereka menjajah seluruh dunia Islam kecuali Saudi Arabia. Maksudnya Indonesia 350 tahun dijajah oleh para penjajah itu. Mereka ingin mencapai 3 kan. Ya, apa namanya? Code untuk menyebarkan agamanya, kemudian glory, kemenangannya, kejayaannya, kemudian gold, emas, ya. Tapi ujungnya mereka itu apa? Kata Profesor Masiri ini, ujungnya mereka 2, materi dan seks. Itu yang mereka kejar. Materi dan seks. Makanya ujungnya apa? Penderitaan. Makanya saya kemarin sampaikan, menurut data BBB, 5 negara besar yang paling tinggi bunuh dirinya. Padahal mereka negara maju semua. Pertama Swedia, kedua adalah Jepang, ketiga Amerika, yang keempat Perancis, yang kelima Korea Selatan. Negara maju semua itu. Subhanallah. Kenapa? Karena terjadi kekosongan pada jiwanya. Mereka jauh dari Allah. Makanya ada kata secara ilmiah itu ada namanya apa? Outer locus of control. Mereka tidak punya gantungan di luar dirinya. Mereka hanya menggantungkan dirinya sendiri, inner locus of control. Sehingga ketika mereka goyang dalam dirinya tidak punya gantungan, ujungnya mereka bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan kita menjadi orang yang seperti itu sehingga apa namanya? Kita berada di posisi yang salah. Ya. Nah itu. Peringatan itu. Kembalikan manusia kepada Allah, keluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada terang-terang. Ada satu hadis menarik dari Nabi. Kata Nabi begini. Ya, likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hudiya. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Kata Nabi, termasuk kepada umatnya nih, umat Muhammad SAW. Setiap amalan itu ada masa semangat. Ya, kita ketika pengajian di awal-awal semangat, ya kan? Kita daurah semangat di awal. Ya, begitulah seterusnya dalam aktivitas awal Ramadan semangat. Biasanya nanti lama-lama menurun semangatnya, namanya futur. Futur itu terjadi apa? Penurunan semangat. Nah, ketika orang itu menurun semangatnya, kata Nabi, kamu jangan jauh dari sunnahku. Supaya kamu selamat. Tetapi ketika kamu terjadi kondisi apa? Inferiority complex, rasa rendah diri, terjadi pelemahan-pelemahan atau kondisi di mana orang itu lagi down, ya, ketika dia tidak lagi ke sunnah, lagi kepada ajaran Rasulullah,
dia lari ke lainnya. Dia lari ke kafe-kafe, dia lari ke teman-teman nggak benar. Dia lari ke apa namanya, apalagi misalnya narkoba, hancurlah dia saat itu. Gitu. Makanya tutup pintu kegelapan itu, bukalah pintu keterangan, pintu yang terang itu. Nah, promosi harus menjadi pelopor untuk itu. Ya, pelopor untuk membawa manusia dari kegelapan kepada terang benar. Ya, kalau siapa R.A. Kartini itu kan menulis apa, buku apa dari apa, gelap terbelah terang, ya kan? Ya, padahal yang dimaksud terang itu apa itu? Ya, dia baru mengkaji surat Al-Fatihah aja sudah bisa menyimpulkan itu. Makanya sekalian kita ini bukan terbit tapi membawa mereka dari gelap kepada apa cahaya ilahi, luar biasa. Nah, disitulah nilai besar yang kita akan bawa ke depan. Nah, yang ketiga kata apa si sahabat Nabi ini Rubi bin Amir, yaitu linukhrijan nasa min duril adyan ila adil Islam. Itu misi besar kita itu. Ya, mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Silakan dipelajari. Agama-agama yang dimiliki oleh manusia lain itu, selain Islam. Silakan dipelajari. Kemana arahnya itu? Ya, kemana arahnya itu? Luar biasa, Pak. Terjadi kedaliman-kedaliman yang luar biasa. Bahkan kedaliman itu dirasakan oleh umat Islam. Lihatlah itu, apa yang terjadi di Eropa itu. Spanyol itu, ya, Portugal, Spanyol, sampai Sisilia, Prancis Selatan. Itu dulu wilayah umat Islam. 800 tahun Islam berjaya di sana. Jangan lupa kemajuan Eropa itu dari umat Islam. Diklaim oleh mereka, tapi mereka tutupin itu. Yang jujur seperti Dr. Zygmunt Hanke yang menulis buku cukup tebal itu. Nah, bahwa peranan Islam sangat besar di dalam membangun atau terbangunnya Eropa itu. Nah, barakallahu 800 tahun umat Islam apa membangun kemajuan di Eropa itu lewat apa yang di Spanyol dan sebagainya itu. Tetapi apa hasil yang diperoleh setelah umat itu lengah, mereka datang membawa pasukan atas nama gereja, umat Islam dibantai dengan nama inkuisisi. Itu nggak bisa dihilangkan dalam sejarah. Inkuisisi itu pembantaian umat Islam di wilayah Spanyol ya, dengan 50 cara pembantaian yang sadis. Dahsyat. Saya menyaksikan sendiri. Saya berkunjung ke sana, saya lihat itu apa namanya museum yang dibuat untuk mengingat bagaimana kekejaman mereka terhadap umat Islam pada waktu itu. Nah, kezaliman agama-agama ini luar biasa. Begitulah dilakukan oleh Mongolia. Ya, jutaan umat Islam dibantai pada saat runtuhnya khilafah Islamnya di mana di Baghdad. Luar biasa kejahatan mereka. Lihatlah para penjajah yang ada di Indonesia itu. Apa yang mereka buat? Ya, mereka berbuat bukan hanya sekedar mencari emas saja atas dasar agama. Begitulah kedaliman-kedaliman dilakukan oleh mereka ini. Dahsyat. Efeknya sampai kepada umat Islam. Bukan kepada umat mereka saja, sampai kepada umat Islam juga. Nah itu. Makanya kita selamatkan orang-orang itu jadi beragama yang salah. Karena apa? Coba lihat. Allah bagi manusia cuma 2 saja. Lihat surat Al-Bayyinah ayat 6, 7, dan 8. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatan seterusnya. Silakan surat Al-Bayyinah ayat 6, 7, dan 8. Silakan dibaca 678 saja. Ya, 6, 7, 8.
Yuk, udah siap baca. Artinya dibaca artinya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Terus Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. 8. Balasan mereka di sisi Tuhan, mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, jelas itu. Kalau orang kafir, non-muslim itu, kalau nggak mau masuk Islam, ujungnya mereka di situ, neraka jahanam. Ya kan? Kekal di dalamnya karena mereka, kata Allah, seburuk-buruk manusia. Makanya jangan ikut rombongan kelompok ini. Jangan berada dalam kerumunan mereka. Jangan berada di grup mereka. Kalau bahasa Abdul A'la Maududi itu, kita ini sekarang berada dalam satu gerbong kereta api yang masinisnya, kalau dia mukmin, maka gerbong itu akan dibawa ke arah yang benar, ke arah surga. Tapi ketika gerbong kereta api itu masinisnya kafir, maka dia akan bawa itu kepada kesengsaraan dan kepada neraka itu. Hanya ada 2 gerbong itu. Ya, sekarang pertanyaannya, di gerbongnya orang kafir ini masih banyak orang Islam naik kereta itu. Orang-orang Islam berada di gerbong itu. Kalau seandainya dia tidak setuju dengan sang masinis, dia hanya bisa merubah kursi saja. Kursinya dirubah, tapi kereta api tetap berjalan menuju yang diinginkan oleh sang masinis. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Turun. Kan, turun dari gerbong itu. Bergabunglah dengan gerbong kaum mukminin. Ini yang akan apa? Masuk surga rame-rame. Kan? Nah, para musik harus menjadi gerbong kaum mukminin. Dan terus cari penumpang-penumpang yang tidak sadar itu supaya bergabung untuk menjadikan gerbong besar. Kita bawa gerbong ini kepada jalan keselamatan, jalan keadilan, jalan ke surga itu. Nah, misi besarnya apa itu? Silakan surat Al-An'am ayat 115. Itu misi besar utamanya itu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya. Kalau agama-agama lain mengajarkan ketidakbenaran, mengajarkan ketidakadilan, tapi Islam mengajarkan kita untuk kepada kebenaran dan keadilan. Subhanallah. Surat Al-An'am ayat 115. Al-An'am 115. 115. 115 ya. Silakan. Silakan dibaca. Ya, silakan. Udah. Ya. Ya. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, apa isinya Islam itu? 2. Kebenaran dan keadilan. Tuh. Ya, agama-agama itu rusak di kebenarannya. Dan mereka penuh dengan kezaliman. Itu bukan cuma omong kosong. Itu realitas sampai dalam sejarah, sampai umat Islam sendiri kita, bangsa kita mengalami kejahatan mereka itu, kezaliman mereka. Nah, ini kita selamatkan manusia ini. Ya Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini tugasnya menyelamatkan manusia. Kita bawa rahmat kepada umat manusia. Pada bangsa dan makhluk ini kan.
Kata Nabi, bu'itsu ila tsaqalain. Aku diutus kepada dua makhluk, jin dan manusia. Jin, manusia ada pengajian jinnya nggak? Ya, Ustaz, Kita ada baru Ustaz. pengajian manusia kan? Hmm. Kayaknya perlu bikin pengajian khusus jin di Parmusi, Jin. Kayaknya di belakang kita pada banyak itu Ustaz, kelihatan itu. Gitu ya, Masya Allah. Pokoknya yang ngantuk, yang tidur itu berarti ikut jaringan itu, Jin. Yang tidur, yang Masya Allah. Iya. ikut jaringan itu, Jin. Kelihatan tuh di belakang tuh. Barakallahu. Nah, barakallahu. Makanya sekalian itu. Jadi mengeluarkan manusia dari kedaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Muncul adyan ila adil Islam. Dan yang keempat, yang penting lagi ini. Apa? Wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Islam ini mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya dunia dan akhirat. Makanya lihat, orang-orang yang berjalan menyuarakan Islam dengan benar, ya, dia hidupnya akan bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Kenapa? Dia sedang mengajak manusia kepada apa? Kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat. Coba lihatlah itu, yang namanya motivator-motivator. Hari ini pembicara yang paling besar pembayarannya itu para motivator. Satu orang bisa sampai 70 juta sekali ngomong 1 jam. Ya. Padahal motivator itu isinya apa? Ngajak mereka untuk sukses duniawi. Lah Ustadz itu, dai itu ngajak sukses dunia akhirat, harusnya 2 kali lipat itu. Jen. 2 kali lipat, Jen. Ya. Karena Ustadz dai itu ngajak selamat dunia akhirat, tapi manusia tidak paham. Sekarang saya mau tanya, kalau ada seorang dikasih emas, tapi dia nggak tahu ini artinya emas, dianggapnya bongkahan, genteng, kreweng, apalah itu. Kira-kira berarti nggak bagi dia itu? Enggak, dibuang sama dia. Dikira kreweng, dikira bongkahan, genteng itu. Padahal dia emas. Nah, masalahnya masyarakat kita ini banyak nggak paham. Mana emas, mana loyang. Bahkan yang terjadi sekarang ini, ya, pendusta dianggap sebagai orang yang benar, ya, pahlawan dianggap sebagai penjahat, penjahat dianggap pahlawan. Hari ini kebalik-balik semuanya ini kan. Kenapa? Masyarakat sudah rusak penilaian norma-normanya. Ini harus kita kembalikan. Jadi Islam ini bukan ancaman. Kenapa takut sama Islam? Bukan. Islam ini adalah rahmat alamin, bukan cuma klaim, bukan cuma di bibir saja, harus ada kenyataan. Islam ini adalah menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Itu misi besar. Mana lebih besar daripada itu? Kan? Makanya betapa celakanya orang tua yang mendorong anaknya hanya ngejar dunia, tetapi tidak diarahkan untuk akhiratnya. Betapa kejam orang tua seperti itu. Sama ketika pemimpin, betapa kejamnya pemimpin itu ketika membawa rakyatnya hanya untuk sejahtera duniawi. Tapi akhiratnya nggak diperhatikan. Kejam pemimpin seperti itu. Ibaratnya itu hanya berjalan dengan 1 kaki. Betapa ruginya orang tua seperti itu, pemimpin seperti itu. Makanya kita di Parmusi harus punya wawasan luas. Misi besarnya adalah menyelamatkan manusia dunia sampai akhir. Ya, meskipun kita akan mengalami penolakan, pelecehan. Nanti lihat ayatnya berikutnya nanti, kan. Ya, kan ada penolakan atau pendustaan. Jadi mendustakan ini bisa mendustakan acaranya, bisa mendustakan dakwahnya dan seterusnya. Nah, kita contoh ini yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Silakan lihat surat Nuh ayat 5 sampai 12. Ya, surat Nuh ayat 5 sampai 12. Nuh menyampaikan sebagaimana Allah sampaikan. Ya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Surat Nuh ayat 5 sampai 12. Silakan dibaca. Itu telah menyempurnakan kalimat. Belum. Nuh berkata, ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Terus sampai 12. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Terus. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sadaqallahul-Azim. Allahu Akbar. Berapa tahun Nabi Nuh mengajak kaumnya? Hah? 950 tahun. Dan bukan cuma siang aja, siang malam itu kan ayatnya. Lailan wa nahara. Kan? Kemudian apa itu? Wa aladulhum wa asratulhum misrara. Terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Lihat itu dua itu. Siang malam. Terang-terangan dan diam-diam. 950 tahun coba itu. Kan? Kita dakwah kita paling 1 jam 2 jam lah. Udah kecapean. Ini Mbak saya udah baru baca dikit aja udah kelihatan puasanya. Lemes banget. Barakallahu. Makanya saya sekalian, lihat tuh siang malam selama 950 tahun. Dia tidak lockdown dakwahnya. Terus jalan. Ya, tidak ada mengenal istilah apa namanya melemah lah, apalah apa namanya berhentilah apa itu. Lanjut terus. Ya. Padahal yang diminta Nabi Nuh apa itu? Bukan perang. Bukan duit. Untuk istighfar saja keberatan aja, Pak. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampunan kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Sebab apa? Kalau dia tunduk kepada Allah, maka otomatis apa? Mereka harus melaksanakan hukum Allah, aturan Allah. Itu yang mereka nggak mau. Ya. Bukan cuma mengucapkan saja, tapi konsekuensinya menjalankan itu. Itu mereka nggak mau. Makanya mereka mendustakan. Makanya barakallahu itu sekedar gambaran. Nabi Muhammad ditentang oleh pengikut, oleh kaumnya. Begitulah nabi-nabi yang lain seperti Nabi Nuh dan begitu yang lain-lain. Ya, itu satu poin. Dari ayat yang kita bahas dari surat Al-An'am. Terus yang mereka dustakan apa? Ya. Wa kadzabu bil haqq. Ini poin yang kedua. Kebenaran. Yang mereka tolak itu apa? Kebenaran. Mereka menolak kebenaran. Karena kebenaran itu adalah cahaya, terang benderang, objektif. Ya. Kebenaran ini ada dua ya. Kebenaran yang terkait dengan Allah sebagai Tuhan. Kebenaran dengan ajaran yang Allah turunkan kepada umat manusia ini yang harus diikuti. Kalau enggak, akibatnya kehancuran. Silakan dilihat dalam surat Yunus ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Surat apa? Surat Yunus ayat 32.
Surat Yunus. 30. Ya, dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu berpalingkan dari kebenaran? Hanya ada dua jalan. Kamu tunduk kepada Allah, ikuti aturan Allah, kamu benar. Itulah rombongan orang beriman tadi itu. Yang langsung dijamin oleh Allah sebagai sebaik-baik manusia dan tempatnya surga. Seperti tadi surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, 7 dan 8 tadi kan. Yang saya menolak. Atau yang kedua, kesesatan. Hancur kamu seperti orang kafir dan musyrikin tadi itu. Buruk-buruk manusia. Pilihan ada pada manusia. Makanya jangan salahkan Allah kalau kamu memilih yang salah. Ya. Silakan lihat surat An-Nisa 165. Rusula mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakim. Surat An-Nisa, ini suratnya ibu-ibu nih. 165. Silakan ibu-ibu. Mereka yang selaku berpuasa pada berita dan bertolong tidak ada alasan manusia yang dan Suaranya pecah ya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Coba diulang lagi suaranya Ya, pecah. yang lain pakai echo dia. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah Tulisannya. pada diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu. Para rasul itu utusan Allah ngajak cuma dua, mubasyirin, ngajak yang benar, ngajak ke surga. Wa mundirin, memperingatkan jangan sampai terjerumus kepada dunia yang menyesatkan dan jangan sampai masuk neraka. Itu saja. Para nabi dan rasul itu. Supaya apa? Nggak ada alasan bagi manusia. Oh, saya nggak tahu. Oh, saya sibuk. Oh, saya nggak ada cerita. Kamu telah memutuskan putusanmu. Kamu pertanggungjawabkan putusanmu itu. Kan? Itu ayatnya itu. Ini ayat ini merupakan perjanjian manusia dengan Allah. Salah satu perjanjian, ada 3 perjanjian, ini salah satunya ini. Ya, makanya jangan ada alasan lagi, nggak ada alasan. Kalau manusia menyimpang, bejat, nggak benar, jangan. Oh, saya rusak gini karena Allah. Di mana karena Allah? Allah udah ngirim Rasulnya, udah gitu, memberikan petunjuknya. Kamu nggak benar juga, jangan salahkan Allah. Kamu salah pada dirimu sendiri. Kan? Subhanallah. Allah Maha Perkasa, tapi Maha Bijaksana. Kalau dia orang itu sadar kembali kepada Allah, Allah ampunkan. Kembalilah kepada Allah. Jangan berani menentang Allah. Siapa sih kita itu? Ya asalnya dari sperma, hidupnya selalu bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Apa yang dibanggakan manusia itu? Kadang-kadang kita aneh juga lihat manusia itu. Kan? Sombongnya luar biasa. Barakallahu fikum sekalian, makanya kita tundukkan hawa nafsu kita dengan puasa Ramadan ini. Ini salah satu cara Allah. Ya, supaya kita jangan sombong, supaya kita itu jangan congkak. Karena kesombongan, kecongkakan juga banyak faktornya karena perut dan yang di bawah perut. Kan? Perut dan yang di bawah perut itu penyebab rusaknya manusia banyak. Karena itu barakallahu fikum, kita puasa, tunduk sama Allah, tunduk kepada Allah. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Sami'na wa ata'na. Kita jalankan. Ya. Tapi jangan cuma puasa aja nih. Habis itu apa? Kok sholat? Iya. Habis itu apa? Praktekkan itu syariat Allah itu. Ngurus rumah tangga dengan benar. Mencari nafkah yang halal. Ya, berdakwah di jalan Allah. Ngajak manusia ke arah kebenaran. Ya. Berikan contoh kepada manusia ini. Nilai-nilai keislaman ini. Sehingga kita seperti lampu yang menerangi masyarakat itu kan. Luar biasa. Coba kita lihat apa misinya Nabi itu. Nabi itu misinya apa? 5 itu.
surat Al-Ahzab ayat 45 46 itu. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Kalau tadi itu seluruh para rasul secara umum, tapi kalau ini khusus kepada Muhammad SAW. Ada 5 misinya itu. Ya, baca. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar berita dan pemberi peringatan. Empat enam. Ya, Pak Temin baca Pak Salim. Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Allah. 5 itu Pak. Itu misi dai per muslim. Ikuti Nabi. Ya. Pertama menjadi saksi. Saksi itu apa? Harus tahu data. Harus tahu keadaan. Harus tahu lingkungan. Jadi dakwah itu bukan cuma ceramah saja. Ya. Siapa orang miskin di lingkaran kita, siapa orang yang pejabat lingkaran kita, siapa orang kaya di lingkaran kita, siapa orang yang sakit di sekitar kita, siapa orang yang bodoh di sekitar kita, siapa yang orang yang terzalimi di sekitar kita. Nah, bagaimana kemudian menyadarkan mereka itu kembali kepada Allah. Nah, itu harus punya data, bahkan termasuk statistik. Nabi itu pernah menyuruh para sahabat, coba dihitung berapa jumlah orang Islam. Ya. Nabi menyuruh itu, berarti hebat statistiknya Nabi itu kan. Ya, ketika melihat perkembangan umat ini tidak signifikan dibanding dengan semangat, tenaga dan perjuangan yang dilakukan, maka Nabi merubah pola. Ya kan? Dari dakwah di Mekah 13 bulan dengan gencetan-gencetan luar biasa. Ketika di Madinah terjadilah perlawanan, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Kemudian Nabi mengevaluasi, wah perang ini bukan jalan untuk bisa menyadarkan umat, ini hanya bertahan saja. Maka Nabi merubah strategi dengan perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Dengan perjanjian Hudaybiyah, dibuatlah perjanjian perdamaian dengan kaum kufar, sudah nggak ada perang lagi, kita berdamai. Meskipun dalam perjanjian itu banyak hal yang merugikan umat Islam, Nabi ngalah. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu perdamaian Hudaybiyah itu jumlah umat Islam cuma 1.400 orang. Ya. Setelah perjanjian damai 2 tahun, tahun ke-8 Hijriah, jumlah umat Islam sudah mencapai 10.000. Tuh, kekuatan dakwah itu. Ya. Makanya dakwah jangan labil dengan stagnan. Dakwah itu harus dinamis. Dakwah itu harus dinamis. Lalu evaluasi, langkah lagi, evaluasi, gerak lagi. Begitu harus dinamis. Dan harus dasarnya data dan fakta. Syahidan, menyaksikan. Nah, orang bersaksi itu kalau tahu, kalau melihat, kalau nggak melihat nggak bisa bersaksi dia. Ya kan? Seperti saksi pengadilan kan banyak yang palsu tuh. Kenapa dia nggak menyaksikan? Ya, coba kalau saksinya benar itu, yang menyaksikan. Dan dia saksi benar, bukan saksi palsu. Nah, itulah dai di masyarakat itu harus begitu dia. Coba kita sekarang berada di lingkungan yang sedang setengah lockdown ini kan, PSBB ini kan. Ya, sekarang apa sudah kita lakukan kepada masyarakat lingkaran kita? Siapa mereka yang kesulitan, yang miskin, siapa yang terdampak, siapa yang kemudian bagaimana menggerakkan orang-orang kaya membantu yang miskin itu. Harus ada gerakan itu. Itu. Jadi jangan cuma ceramah aja. Itu. Harus ada upaya untuk menyadarkan baik dari segi dakwah maupun dari segi action. Jadi dakwah bil maqal juga dakwah bil hal begitu. Kan? Lanjut, tadi itu syahidan itu menyaksikan, berarti harus punya data. Baru wa mubasysyira, ajak kepada yang benar, ajak ke surga. Jangan ajak neraka dulu, ini peringatan neraka melulu. Ya, ajak dulu ke baik-baik ke surga dulu, kebahagiaan macam-macam. Baru wa nadhira itu peringatan. Kalau nggak ada jajak benar diingatin kan gitu. Kan? Maka kemudian wadain Allah ibni. Terus berdakwah
Siang malam jangan berhenti berdakwah. Ya, berdakwah itu bisa mengajar, bisa dengan interaksi, bisa dengan turun ke lapangan, bisa macam-macam. Bisa lewat Zoom seperti ini. Bisa banyak hal yang bisa kita lakukan lewat dakwah. Dan tidak ada indahnya hidup seperti dakwah. Ya, saya pernah ngajak seorang tokoh dakwah ke pedalaman-pedalaman. Sekarang tokoh ini sudah lockdown di rumah, sudah nggak berdaya. Sudah tua, sudah kakinya nggak kuat. Apa yang dia ingat? Ya, dia bilang sama saya, dari perjalanan hidup saya yang paling indah adalah ketika antum ajak saya dakwah ke kampung-kampung, ke pedalaman-pedalaman. Itu yang selalu saya ingat. Indah sekali. Ya, apalagi ketika kita sudah tidak dimungkinkan untuk dakwah karena keadaan lockdown atau PSBB segala macam. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh umat di Jawa itu. Kita pernah susah seperti mereka. Luar biasa itu. Ya, makanya terus berdakwah. Parmusi harus terus bergerak ke arah dakwah. Karena Allah katakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, surat Fussilat ayat yang ke-33 ya. Kita lihat surat Fussilat ayat Fussilat ayat 33. Ya, silakan. Ya, dibaca. Siapakah yang lebih baik perkaraannya daripada orang yang memohon kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengerti. Ya, itu. Makanya itulah peranan Nabi. Ya, itulah peranan Nabi. Mengambil posisi dakwah. Meskipun seorang itu jadi pejabat, dia jadi pengusaha, jadi guru, jadi apapun lah profesi dalam kehidupannya, jangan lupa untuk dakwah. Kan? Dakwah itu misi utama. Ya, itulah yang diambil oleh para nabi dan rasul kan. Kemudian sekalian, dari itu wasiraja munira. Di misi Nabi sebagai saksi membawa kabar gembira, mereka mengingatkan selalu berdakwah, selalu berdakwah. Yang kelima apa? Wasiraja munira. Ya tadi itu surat Azab ayat 46 tadi itu kan. Wasiraja munira apa? Jadi contoh. Jangan dakwah cuma ngomong aja. Ini banyak orang berdakwah enggak sesuai dengan perbuatannya. Antara ucapan dan enggak perbuatan enggak nyambung. Kan? Nyuruh orang baca Quran, dia nggak baca Quran. Nyuruh orang tahajud, dia nggak tahajud. Nyuruh orang sedekah, dia nggak sedekah. Ngomong aja. Ya. Subhanallah. Barakallahu, makanya diperingatkan oleh Allah kan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, orang beriman, mengapa kamu bicara yang tidak kamu perbuat itu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah murka sama kamu kalau kamu bicara yang tidak kamu perbuat. Jadi memang contoh. Dakwah itu yang paling efektif itu contoh. Makanya ada kaidah ya. Kaidah di kalangan para ulama itu, sekali Anda berbuat lebih baik daripada 1000 kali Anda bicara. Ya, sekali mencontohkan lebih baik daripada 1000 kali Anda berbicara. Ya, bahkan tidak jarang ketika omongannya bagus, terus sekali berbuat buruk, runtuhlah dia. Pernah kami pengalaman memberikan pelatihan di suatu daerah. Ya, ternyata di antara ustadz itu ada yang ngerokok. Ya, ngerokoknya di kamar mandi. Sembunyi di kamar mandi, kita nggak tahu. Rupanya habis dia keluar kamar mandi, jamaah masuk bawa rokok. Nah, ustadz ini ngerokok. Jadilah pembicaraan di dalam arena pelatihan itu. Apa yang terjadi? Luar biasa penolakan para dai kepada ustadz itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan semua runtuh hanya karena perbuatan
yang tidak bagus itu kan. Padahal sudah sembunyi itu. Bagaimana kalau dia terang-terangan coba itu kan? Seorang bapak ngerokok, tapi ngomong sama anaknya, jangan ngerokok ya. Kalau kamu ngerokok, saya nyonyoskan mulutnya sama kamu. Ya, anaknya bilang, iya pak, iya pak, iya pak. Di luar sana dia ngerokok itu. Karena apa? Bapaknya mencontohkan yang berbeda dengan ucapan. Tuh. Makanya barakallahu fikum para dai kita, jangan sampai kita seperti itu. Harus jadi contoh. Ya, contoh pada dirinya, contoh pada keluarganya, contoh pada lingkungannya, contoh dalam semua gerakannya itu. Makanya dai tidak boleh sembarang ngomong, sembarang perilaku, sembarang berbuat, karena dia menjadi sorotan. Kadang-kadang masyarakat kita, umat kita ini kejem. Seakan-akan dai itu nggak boleh salah. Kalau udah salah, dihancurin sama dia. Dai kok begitu, ustadz kok begitu, ulama kok begitu. Apa yang dia sampaikan hancur semuanya. Saya kasih contoh. Ya, di Jakarta itu ada orang yang dakwanya luar biasa, pesantrennya besar, terkenal luar biasa. Kan? Sekali dia melakukan tindakan yang menurut masyarakat itu keliru, dan insya Allah keliru, ya karena apa? Dia menikah dengan janda di satu hotel cuma beberapa jam saja. Ya, kalau bahasa Syiahnya namanya nikah mut'ah, kawin kontrak, hanya beberapa jam saja, sesuai dengan kesepakatan. Dan itu diketahui oleh masyarakat, luar biasa reaksinya. Ya, Ustadz itu lockdown, betul-betul lockdown habis itu. Dihakimi oleh masyarakat, lewat media, lewat segala macam. Ya, itu pengalaman, pelajaran penting. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum, tidak berpanjang kata, makanya itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, para dai. Peganglah itu 5 cara Nabi diperintahkan oleh Allah melakukan gerakan dakwahnya itu. Ya. Jadi yang poin kedua yang sedang kita bicarakan adalah menyangkut masalah apa? Kebenaran itu. Kebenaran itu ada 2. Ya, kebenaran yang mutlak yang bersumber dari Allah SWT, wahyu dasarnya. Ya. Yang Allah udah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan dilihat surat An-Nisa ayat 113. Surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surat An-Nisa ini suratnya ibu lagi nih. Jangan. Ayat ke-113. Baca ya. Bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentulah segolongan mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakan dan dijaga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah yang maha besar atasmu. Ya, nah, itulah kebenaran yang Allah turunkan baik Al-Quran maupun Sunnah, jelas itu. Al-Quran dan Sunnah itu semua berasal dari Allah. Al-Quran, lafaz dan maknanya semua dari Allah. Tapi Sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi itu ajarannya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itu 2 itu menjadi sumber utama buat kita untuk menjadi rujukan kehidupan. Itulah kebenaran mutlak. Yang tidak boleh kita ragu, yang tidak boleh kita tolak. Adapun kebenaran yang kedua, kebenaran yang relatif yang bersumber dari manusia. Pendapat saya, pendapat sekjen, pendapat ketum, pendapat siapapun manusia. Selain yang datang dari Allah dan Rasulnya bersifat relatif. Ya, bisa benar, bisa salah. Harus diukurkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, makanya setiap pendapat ya itu bisa dikaji ulang, diukur dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Itu, ya, supaya kita tidak terbawa kepada arus pemahaman, pemikiran yang macam-macam itu. Ya, oh, profesor ini pasti benar, nggak ada cerita. Oh, dokter ini pasti nggak ada cerita. Ya, ucapan manusia itu masih berkemungkinan relatif. Nah, itu Allah tekankan lagi itu. Surat Al-Baqarah 147. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin.
Surat Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-sekali Ya, suaranya putus-putus, Jen. Iya, jelek suaranya di situ. Ya, coba Kebenaran diulang itu lagi. adalah Ya, dari Bella. Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya, barakallahu fikum. Makanya kebenaran itu bersifat mutlak. Kalau itu yang datang dari Allah. Adapun dari manusia, boleh ada timbang-timbang. Ya. Oke, itu poin yang keberapa? Yang kedua. Kebenaran yang kita bahas. Nah, itu didustakan oleh mereka yang tidak beriman itu kan. Makanya apa akibatnya? Ini poin keempat. Ya. Poin keempat ayatnya apa? Wa saufa ya'tihim amba'u ma kanu yastazun. Saufa ya'tihim amba, akan datang kepada mereka berita apa ujungnya mereka. Ya, hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Ada dua polanya. Pertama, dikasih hukuman yang ringan supaya sadar. Yang kedua, dikasih hukuman yang berat. Nah, itu akan menghapuskan, menghancurkan mereka. Surat As-Sajdah ayat 21. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Surat As-Sajdah ayat 21. Baca. Dan sesungguhnya kami merasakan dunia sebelum ajab dan kisah di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Dari laptop Mbak Ona, suaranya nggak jelas, yang lain aja. Oh, kejauhan. Dan sesungguhnya kami merasakan pada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, azab ini bagi orang kafir itu kecil lah di dunia ini. Sebelum di akhirat kan. Nah, barakallahu fikum sekalian. Menarik apa yang dialami oleh Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini ulama besar abad ke-9. Beliau adalah hakim agung. Ya, penulis kitab Fathul Bari. Beliau kemudian pada saat berangkat menuju kantor itu pakai kendaraan kebesaran. Waktu itu kendaraan kebesarannya itu delman. Ya. Pada saat sedang berjalan, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang Yahudi yang pekerjaan hariannya itu tukang pandai. Pakaiannya compang-camping. Dia bilang, "Stop sebentar, Tuan." Kata orang Yahudi ini, "Saya telah mendengarkan tentang ucapan Nabi Tuhan yang mengatakan dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir." Ya. Mantul. Kenyataannya, Tuhan sebagai orang mukmin, Tuhan menikmati dunia. Sekarang dengan kemewahan dan kedudukan Tuhan. Sampai mengendarai kendaraan yang bagus seperti itu. Sementara saya orang kafir, saya compang-camping begini, hidup saya susah. Berarti omongan Nabi Tuhan itu nggak betul, kata orang Yahudi ini. Jadi Ibnu Hajar dihadapkan kepada realitas begitu. Apa jawab Ibnu Hajar sambil senyum, dia bilang, ya, beliau katakan, kamu itu salah memahami. Nabiku nggak pernah salah. Omongan Nabiku itu betul, cuman kamu salah memahaminya. Ya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, itu hadis riwayat Bukhari. Kata Ibnu Hajar bahwa kami orang beriman, dunia ini seperti penjara, meskipun kenikmatan yang kami rasakan seperti sekarang dibanding dengan surga yang kami akan dapatkan itu. Penjara lah dunia ini. Ya. Sebenarnya seorang yang kaya raya, yang hebat, yang megah itu, mau hotel, mau villa, mau kapal pesiar, itu penjara dibanding dengan surga yang akan diperoleh orang mukmin itu. Tetapi
Kamu sebagai orang kafir di dunia seperti ini surga bagi kamu dibanding neraka yang kamu akan dapatkan nanti di sana. Subhanallah. Ya, cicing itu orang kafir itu, Yahudi itu. Cicing itu apa? Terdiam dia. Ya, begitulah keadaannya. Makanya orang kafir akan dihinakan oleh Allah kalau mereka tidak mau kembali kepada Allah. Dengan adab yang kecil. Sampai nanti ada adab yang besar nanti di akhirat. Coba kita lihat di antara adab itu apa bentuknya. Silakan lihat surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Wa kullan akhadna bidzanbi. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadatu sayhah. Wa minhum man khasafna bil ard. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Silakan artinya dibaca. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu gede. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang menggulung. Dan di antara mereka ada yang kami menamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-sekali tidak hendak menganiaya mereka. Tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jelas? Jelas sekalian? Ya. Nah itu gambaran terhadap hukuman dari Allah kepada orang-orang kafir yang tidak mau taat sama Allah. Nah kita umat Islam, gimana cara menghindarnya itu? Allah telah memberikan resepnya. Ya, silakan lihat surat Al-Anfal ayat 33, 34. Ayat 33 ya. Ya, ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Cara untuk menangkal azab. Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Dua. Cara untuk menangkal azab dua. Kan? Ya. Selama Rasulullah ada di tengah manusia itu, Allah nggak akan turunkan azabnya. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Tinggal apa? Ajarannya. Kan? Hidupkan ajarannya. Ajaran Rasulullah hidupkan. Nggak akan diazab sama Allah. Yang kedua apa? Banyak istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Tuh, para sahabat, orang-orang soleh itu, mereka banyak beristighfar sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh sudah ada di atas sejadahnya banyak istighfar. Astaghfirullah. Ya, sekarang ini azab nih. Wabah COVID-19 ini bagi orang kafir ini azab. Bagi kita orang beriman ini musibah. Dan kita akan dijauhkan dari azab ini itu. Dua itu syaratnya. Itu Allah menyebutkan. Ya, hidupkan ajaran Nabi dan banyak istighfar. Ya, mudah-mudahan Allah segera jauhkan kita dari wabah COVID-19 ini. Terakhir sekalian. Ya, ayat yang kita baca terakhir terkait apa? Maka nubi yastahzi'un. Mereka itu akibat daripada memperolok-olok. Jadi ada sikap bagi mereka itu memperolok agama Islam, memperolok kebenaran, memperolok para dai, memperolok syiar-syiar Islam. Ya, itu mereka cara memperolok. Ya, ini kemarin itu lihat aja itu. Dibagikan makanan di tengah umat Islam, tapi dikasih stempel nasi anjing. Itu apa itu? Memperolok itu. Ya, jangan memperolok orang-orang miskin muslim seperti itulah. Ya, meskipun sudah ditangani oleh polisi, didamaikan. Tapi itu cara mereka memperolok itu. Tahulah orang Islam itu nggak makan anjing. Haram untuk makan anjing. Oh dikasih nasi pakai stempel nasi anjing begitu. Itu kan penghinaan itu. Itu berolok-olok.
Ya, memperolok orang yang berjenggot. Apaan itu Pak jenggot tuh? Kayak kambing. Astagfirullahaladzim, hati-hati loh. Ya. Ya, memperolok yang berjilbab. Apaan tuh? Pakai jilbab panas-panas begini. Ya. Subhanallah. Di masa Nabi hidup itu ada orang yang memperolok-olok sahabat yang sedang menjalankan agamanya itu. Ya. Maka Allah turunkan Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 65-66. Silakan dibaca itu. Surat At-Taubah ayat 65 ayat 66. Taubah 65-66. Ya. Itu jawaban Allah terhadap orang yang memperolok-olok agama itu. Biasanya itu muncul dari orang yang hatinya sakit. Hatinya apa? Berpenyakitan. Apakah itu orang munafik atau orang kafir yang suka memperolok-olok agama Allah itu. Ya. Wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ina'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Dari ayat 64 boleh? 64, 65, 66. Jadi itu berawalnya. Oh ya. Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Ayat berapa sih? 64, 65, 66. Oh, 44. Surat At-Taubah. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Satu lagi. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu, lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Saya tanya, ada nggak di lingkaran kita, masyarakat kita, orang yang suka memperolok-olok orang yang menjalankan agama kayak gini? Oh, itu ninja lagi jalan tuh. Kamu orang berjilbab, dibilang ninja. Kan? Banyak Ustaz. Itu. Hah? Banyak Pak Ustadz. Kalau orang Islam yang bicara itu, kena ayat ini. Ya, jangan sampai terjadi itu di kita itu. Ya, mesti harus steril dari orang-orang yang memperolok agama kayak gitu. Insyaallah. Ya, karena dalam bahaya dia. Lihat itu. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah kafir setelah kamu beriman. Kecuali kalau dia taubat sama Allah. Ya Allah, minta ampun, taubat. Untuk tidak mengulangi lagi. Menyesali atas berbuat tidak mengulangi lagi. Ya, apa bahayanya orang-orang itu kan? Dan lihatlah di kalangan orang-orang kafir itu. Bagaimana mereka memperolok Allah, memperolok Rasulullah, memperolok Al-Quran. Memperolok orang-orang Islam. Dengan ungkapan-ungkapan yang memojokkan seperti itu. Jelas itu kan? Nah, ini harus kita steril dari perilaku seperti itu. Coba lihat lagi surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Ya. Ayat 29 sampai 36 surat Al-Mutaffifin tentang orang-orang yang bersikap seperti itu. Surat berapa Ustaz? Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Zamaru bihim yataghamazun. Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36. Al-Mutaffifin 83, surat ke-83. Ya, siap, Mbak Vera, ayo. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Tuh, mentertawakan tuh, Pak. Ya kan? Dia melecehkan. Itu tujuannya apa itu? Untuk apa? Mengejek dia.
mentertawakan. Terus lanjut Mbak Vera. 30-nya. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Ngecek itu. Ngecek dengan bikin mata itu. Ngecek dia. Terus? Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Karena apa? Sudah ngejek kan? Bahagia dia, sudah ngejek itu. Senang dia. Terus? Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Tuh, orang yang benar dibilang sesat tuh. Kan? Ya, terus. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Untuk ngawasi maksudnya. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Itu nanti di akhirat tuh. Masuk-masuk surga, mereka masuk neraka kan? Mereka duduk di antara dipan-dipan sambil memandang. Wah, segar ini. Sesungguhnya, orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Apa kejahatan mereka? Menertawakan orang beriman, memperolok-olok orang beriman. Siapa mereka itu? Bisa jadi di tengah itu ada umat Islam. Munafikin namanya. Makanya tanda orang munafik itu ada 24. Salah satunya suka mengejek orang beriman. Itu orang munafik. Kan? Lihat aja itu pernyataan-pernyataan mereka itu di medsos, di apa itu luar biasa. Kalau orang kafir itu biasalah, itu keyakinan mereka, ajaran mereka itu. Tapi ketika itu muncul dari orang Islam sendiri, maka pastikan itu orang-orang munafik kita. Dan mereka dalam bahaya kalau tidak bertobat kepada Allah. Ya, karena waktu sudah mendekati asar, sudah jam 3 lebih, saya kira cukup sampai di sini saja kajian pada surat Al-An'am ayat yang ke apa? 5. Ini ya, kelima ini. 5. Allah kita akan lanjutkan besok lagi kalau Allah panjangkan umur kita. Semoga kita bisa menyerap dengan sebaik-baiknya, bisa mempraktikkan dengan realitas kehidupan kita. Mohon maaf atas kekurangannya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Farid Ahmad Iqbal. Alhamdulillah teman-teman sekalian. Insyaallah kita semakin tercerahkan dan semakin memantapkan diri kita untuk tetap berjalan di jalan yang lurus. Ya, bukan orang-orang yang berpaling, dan kita insya Allah bersama Parmusi tidak hanya menata, membela umat, tetapi juga menjaga umat Islam ini. Sebagaimana digambarkan Ustaz tadi, betapa hidup kita akan dimuliakan jika kita betul-betul menjaga marwah dan martabat umat Islam. Teman-teman sekalian, ini ada yang bertanya ini? Satu orang mungkin? Nggak ada ya. Jadi memang ini sudah mau masuk asar, Ustaz. Mohon maaf ini ya, teman-teman sekalian. Afwan. Kita malah udah asar itu. Iya, ini untuk mempersiapkan diri. Kita jumpa lagi besok 1:30 waktu yang sama teman sekalian dengan Ustaz Farid. Kita didalami dulu di Al-An'am surat yang ke-6 ya. Kita tutup dengan baca kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.